wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa, pagi hari ini saya kedatangan tamu agung, yaitu Ustadz Ali Sulhan. Kalau secara nama, Ali itu luhur, Sulhan itu perdamaian. Dalam bahasa kerennya itu rekonsiliasi tingkat tinggi. Nah, topik kali ini sengaja saya angkat untuk bercerita bagaimana regulasi sekolah atau kuliah di luar negeri. Karena beliau background pendidikannya, di samping beliau itu produk dalam negeri, yaitu di Pekalongan, Pondok Pesantren Al-Fatah ya, pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Senggiti Jamaluddin. Kebetulan beliau adalah salah satu guru saya dan teman curhat saya. Lalu kemudian setelah itu beliau ini melanjutkan studi ilmiahnya di Pondok Pesantren Bogor. Beberapa lama kemudian beliau langsung terbang ke Timur Tengah, ke Yaman, untuk melanjutkan studi serata S1-nya. Oleh sebab itu saya tidak berlama-lama, biar pemirsa tahu dan kenal bagaimana regulasi syarat-syarat untuk mondok di luar negeri. Assalamualaikum Ustadz Ali Sulhan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya pengen tahu bagaimana regulasi sekolah dan kuliah di luar negeri, Ustaz. Tolong diceritakan mulai dari pendidikan awal sampai ke Bogor hingga bisa terbang ke Yaman. Tafadhol. Baik. Terima kasih, Ustaz. Pertamanya tahun 2008 itu saya lulus di Al-Fatah, lulusan SMA. Lalu lihat di situ. Habis itu saya mondok di Bogor, itu atas rekomendasi dari ketua yayasan saya, yaitu Ustadz Senggiti Jamaluddin. Kemudian di sana saya mondok selama 2 tahun, dan itu saya berangkat dari 0% dari hafalan saya. Masih berapa juz dari Pekalongan? 0%. 0% hafalan saya. Oke. Jadi selama saya di Bogor itu benar-benar dari nol, ya, baru ngafal. Kalau yang lain mungkin udah hafal juz 30, hafal juz 9. Kalau saya 0%, cuma hafal Al-Fatihah saja. Kalau boleh tahu, menghafalkan Al-Quran itu ditempuh berapa tahun, Ustaz? Kalau saya kan ini berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan dengan sekuat tenaga. Saya baca buku cara menghafal, terus sambil saya nanya-nanya ke teman-teman yang senior. Kemudian dari situ saya otodidak gitu cara menghafal. Kemudian ketika saya udah dapat triknya, dapat passionnya, udah dapat jalannya, saya lanjutkan di situ. Terus saya terus di situ menghafal sampai saya benar-benar bisa melebihi yang lainnya. Ditempuh 30 juznya itu ditempuh berapa tahun? 30 juz itu 10 bulan saya udah hafal. Subhanallah. Pemirsa, ini termasuk salah satu laki-laki yang sangat langka di Bondowoso, karena beliau keluar dari Bondowoso 0% ya hafalannya ya dari Bondowoso. Lalu kemudian beliau nyampe di Bogor, di Pondok Pesantren Bogor itu beliau
beliau all out berbasis metode. Alhamdulillah hafalan 30 juznya bisa ditempuh 10 bulan. Ini sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf, ini tidak semua orang memiliki kepakaran itu dan kemampuan itu. Anak saya, Ustaz, alhamdulillah anak saya sekarang, putri saya yang pertama alhamdulillah hafal 30 juz juga. Cuma itu ditempuh sekitar 4-5 tahun. Alhamdulillah anak saya sudah hafidh dan sekarang sudah kuliah di Jogja. Nah, antum ini termasuk hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena antum menuntaskan hafalan yang 30 juznya itu hanya ditempuh 10 bulan. Nah, saya pengen tahu Ustaz, kiat-kiat untuk hafal Al-Quran 30 juz secara cepat itu bagaimana Ustaz? Di situ kan hafalan itu ada waktu yang memang waktu-waktu yang memang untuk sangat terbaik untuk menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah sepertiga malam, waktu pagi, habis subuh, terus sama ini ketika menjelang tidur. Ya kan itu kan udah waktu-waktu yang sepi lah gitu. Untuk menghafalkannya Ustaz. Iya. Pemirsa perlu digarisbawahi bahwa beliau itu ada timing yang ideal untuk menghafalkan Al-Quran. Yang pertama ketika sahirul layali, ketika malam. Kemudian ketika pagi hari. Dan yang terakhir adalah ketika menjelang tidur. Nah, 3 timing ini perguruan tinggi apa namanya? Kuliatul Aulia Al-Quranul Karim. Boleh sedikit bisa diceritakan apa namanya profil tentang universitas yang Anda kuliah di situ? Di tempat saya itu namanya Kuliatul Aulia Al-Quranul Karim, itu berada di Son'a, Yaman. Nah, di situ pusatnya. Terus ada lagi juga cabangnya di Mukalla di Hadramaut di Yaman Selatan. Kalau yang Son'a itu Yaman Utara. Nah, universitas itu hanya punya 2 jurusan, mengkhususkan 2 jurusan, yaitu jurusan qiraat sama jurusan tafsir. Qiraat itu nantinya qiraat sab'ah, qiraat asyarah. Sedangkan tafsir itu sendiri. Jadi saya ngambilnya jurusan qiraat. Kalau boleh tahu, Ustadz itu kuliah di Yaman apa mandiri atau mendapatkan beasiswa? Alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Nah, beasiswa itu kan ada grade-nya, ada kategorinya. Ada hanya mendapatkan beasiswa biaya pendidikan, ada yang kedua-duanya, ada yang mendapatkan biaya pendidikan gratis, biaya hidup juga gratis, bahkan mendapatkan biaya untuk pulang pergi setiap tahunnya. Nah, antum ini termasuk grade yang nomor berapa? Yang pendidikan saja. Oh, yang pendidikan saja. Itu kalau makan asrama itu bayar sendiri. Cuma kalau pendidikan itu udah full tuh, udah sampai 4 semester lu. Terus kalau boleh tahu apa makan seperti ada pecel ada ya. Makanan di sana sangat jauh berbeda dengan apa itu misalkan punya di sana namanya. Kalau di sana itu kan makan 3 kali ya. Pagi itu roti, malam itu roti. Kalau makan nasinya itu cuma siang. Tapi kalau makan nasinya itu bukan nasi putih kayak di Indonesia. Makan apa itu? Nasi seperti apa? Nasi kebuli itu. Nasi kebuli terus di ini ada ayamnya. Ada ayamnya ya. Gitu. Nah, terus kapan kalau misalkan rindu sama makanan Nusantara seperti pecel lele itu gimana Ustaz? Gak bisa ya. Itulah resikonya. Harus nanggung resiko sendiri. Jadi pemirsa, sejarah
kuliah di luar negeri itu ada banyak macam duka destapanya. Di antaranya adalah pola makan yang tentu kita harus adaptasi dengan pola makan di situ. Kemudian khas makanannya, tentu tidak ada yang namanya pecel lele, tempe goreng, tidak ada yang ada. Nah, berikutnya negara itu mengalami chaos, perang saudara antara oposisi dan pemerintah. Nah, berarti Anton itu tidak sampai menyelesaikan studinya. Ya karena keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Sampai kira-kira kalau boleh tahu sampai semester berapa? Itu udah karena harus, kalau di Indonesia kan semester 8 gitu ya. Kalau di sana kan sampai semester 4, hitungannya sana itu kalau setahun tuh 1 semester. Jadi udah separuh sih sebenarnya. Masya Allah. Baik. Terus setelah terjadi gejolak, terjadi kekacauan di dalam negara itu, nah yang dideportasi, yang dipulangkan itu apa hanya antum atau seluruh mahasiswa yang dari luar negeri? Kalau keadaannya sudah memang darurat, itu semuanya udah harus dipulangkan. Tapi kalau masih keadaan masih ada yang mungkin kan, sebagian wilayah masih aman atau sebagian masih beraktivitas seperti biasanya, itu biasanya ada 2 pilihan, bisa pindah ke tempat yang aman atau mau dipulangkan. Bagus, sangat bermanfaat sekali pemirsa. Ini perlu kita gali ilmu dan bagaimana cara untuk bisa kuliah di sana. Mungkin Ustadz bisa berbagi apa pesan dan kesan bagi tunas-tunas muda, terutama kaum santri yang ada di pesantren, agar supaya mereka itu bisa melakukan rihlah ilmiah lanjutan di pesantrennya di negeri Seribu Wali di Yaman. Kira-kira pesan dan kesannya untuk mereka, para kaum santri bagaimana Ustaz? Monggo Ustaz. Begini, yang namanya belajar itu kan diwajibkan bagi kita mulai dari dalam kandungan sampai kita nanti sampai kiamat kan, seperti itu. Jadi kita wajib mencari ilmu, menuntut ilmu dimanapun kita berada. Ketika kita ketika kita merasa malas atau apa, kita harus melawan rasa malas itu untuk selalu mencari ilmu, karena itu adalah kewajiban bagi kita semua. Nah, ilmu itu bagi kita akan menjaga kita, akan memberi kita manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Kiat khusus supaya mudah untuk kuliah di Yaman itu apa saja yang perlu dipersiapkan? Kalau kuliah di luar itu pertama mungkin dari diri kita kali ya, kesehatan fisik dan mental. Terus yang pertama bekal ilmu kita, ilmu bahasa Arab, Al-Quran, bahasa Arab kita, itu harus kita udah paham sebelum kita ke sana. Harus fasohah ya? Ya, karena di sana itu bahasa, kalau di Yaman ya, bahasa di sana itu ada yang bahasa Fusha, ada yang bahasa Suki. Iya, seperti itu. Pasarannya. Iya, gitu. Jadi kalau udah bahasa Fusha udah menguasai, kita tinggal belajar bahasa orang sana aja. Oh gitu ya. Pemirsa, kalau boleh saya ambil sebuah benang merahnya. Jadi untuk bisa menginjakkan kaki di negeri Seribu Wali di kota Yaman itu, yang pertama kita harus memegang prinsip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma
minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Di samping itu pemirsa, setelah saya ambil sebuah konklusi kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, yang pertama mempunyai sifat kesehatan fisik yang bagus ya, yang bagus. Kemudian modal bahasa Arab tentunya kitab kuningnya. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'annya. Al-Qur'annya kira-kira minimal berapa juz Ustaz? Apa harus 30 juz? Apa separuh? Enggak ya. Sebagian Batas maksimal minimal berapa? 10 atau 15. Jadi pemirsa, ternyata untuk kuliah di Yaman itu tidak harus hafal 30 juz. Batas maksimalnya itu bisa 10, 15. Syukur-syukur sampai hafal yang 30 juz. Terima kasih Ustaz atas himbauannya, atas ilmunya, atas pesan dan kesannya selama antum kuliah di Yaman. Itu pemirsa yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan kepada Anda semua. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi perantara agar putra-putri kita bisa menuntut ilmu di negeri Seribu Wadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang tak terhingga dari saya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.